A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Darah Rahman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini di payudhan Nabi teh seueur hinohong dia. Kepada semuanya aja, saya mau bercerita sedikit pengalaman menghadapi moderasi beragama. Ini pengalaman sudah agak lama. Suatu saat saya diundang ke daerah Pakidulan, Garut, di daerah Pendei. Ada yang dari Pendei? Cung, ada nggak? Pendei, Masya Allah dong Pak. Di daerah Ciucing. Ciucing ya, sanes Ciberitnya. Ada almarhum saha ajengan Ciucing aja masuk. Ada. Mengundang saya dalam rangka menghadapi waktu itu ada kelompok komando jihad. Kiai Ajengan Ciucing ini curhat sama saya. Pak Kiai, saya tinggal di daerah, masyarakat saya ini banyak yang masuk komando jihad. Saya berusaha sudah 10 tahun membubarkan mereka, nggak berhasil. Jadi dia mohon saya untuk bisa memberikan pencerahan bagaimana menghadapi mereka lah begitu, supaya mereka bisa kembali lagi lah. Oke, singkat cerita, saya diundang ceramah di masjidnya dan mengundang mereka, komando jihad itu dan masyarakat sekitar. Malam habis Isya saya ceramah. Dialog dari habis Isya jam 8 itu sampai jam 1 baru selesai. Malam. Paginya apa? Habis sholat subuh, karena mayoritasnya tidur di pesantren, dapeting di daerah Pendei waktu itu ya, susah transportasi. Setelah sholat subuh berjamaah, komunitas komando jihad ini menghadap kepada Pak Kiai. Apa mereka katakan? Pak Kiai, setelah kami tadi malam mendengar ceramah dari Kiai Tontowi, ternyata kami baru mengerti kalau agama itu seperti itu. Kalau agama Islam itu seperti itu baru mengerti. Padahal mereka ajengan-ajengan yang tergabung dalam komando jihad. Atas dasar itu, maka kami sudah sepakat tadi habis sholat subuh, kita menghadap Pak Kiai dan menyampaikan kepada Pak Kiai, detik ini pula tanpa disuruh oleh siapapun, tanpa ada tekanan dari siapapun, atas dasar kesadaran sendiri, kami menyatakan kelompok komando jihad ini dibubarkan sendiri. Dibubar. Mereka membubarkan Alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa hal yang hampir mayoritas orang-orang yang garis keras itu nggak paham.
Ya. Banyak orang belajar fikih tamat, tapi nggak belajar bagaimana menerapkan fikih di zaman sekarang. Karena nggak ada mata kuliahnya, sih, nggak ada kitabnya. Padahal itu penting, bagaimana menerapkan fikih di zaman yang seperti ini. Kemudian saya perhatikan, ini sandaran orang-orang garis keras ini apa kira-kira? Jadi saya perhatikan memang mereka ini selalu yang jadi pegangannya Quran. Saya ambil contoh. Tidak sedikit orang yang bergaris keras berdasarkan 1-2 ayat Quran, kemudian dia menafsirkan sendiri dan mengambil kesimpulan sendiri bahwa negara Islam Indonesia ini adalah negara kafir, negara togut. Kesananya orang kafir halal darahnya, kesananya ya banyak sekali lah turunannya. Dan mereka yang dibawa adalah ayat Quran. Saya pikir, oh ini. Saya jawab, ayat Quran yang Anda bawa itu adalah wahyu. Adalah wahyu. Tapi maaf, penafsiran Anda ini wahyu atau bukan? Penafsiran seseorang terhadap ayat itu, penafsiran dia itu wahyu bukan? Bukan. Mereka terjebak di situ. Pemahaman seseorang terhadap wahyu itu bukan wahyu. Qurannya mah wahyu. Tapi penafsiran dia, pemahaman dia bukan wahyu. Yang bisa benar, bisa salah, bahkan bisa sesat. Ini ternyata permasalahan awalnya. Untuk menghindari itu bagaimana? Ya, Allah memberikan wewenang kepada kita seluruh umat untuk mentafsirkan Al-Quran, silahkan. Tapi ada ilmunya, nggak sembarang. Quran berbahasa Arab, kita bukan orang Arab, harus tahu bahasa Arab, tahu kaidah-kaidah Arab, seperti itu. Dan ternyata mereka tidak menguasai betul hal itu, ya terjadilah. Dan kalau seseorang menafsirkan ayat, makanya dalam usul fikih itu, turukul ijtihad itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi siapapun pendapatnya, silahkan. Asal pendapatnya diangkat ke permukaan, dipublish. Nanti ulama sepakat setelah dipublish dan dibaca oleh para ulama mayoritas, oh ini selamat dari ajaran sesat. Baru bisa jadi acuan hukum. Tapi kalau begitu dipublish, wah ini nggak benar ini, ajarannya sesat. Jadi proses ijma itu ternyata untuk memfilter penafsiran-penafsiran yang jangan sampai ada penafsiran sesat. Makanya ingat, salah satu ciri aliran sesat adalah mereka tidak transparan. Dan mereka tidak mau publish ajarannya. Kenapa? Kalau begitu diangkat, akan ketahuan faktor sesat. Begitu diangkat, ya jelas. Para ulama mesti menembak. Ditembak. Kenapa ya? Ditembak. Makanya salah satu ciri aliran sesat susulu. Tuani
Si anu nembak, siga kumaha nembakna teh? Oh. Itu biangnya itu. Jadi Quran di mana dibawa kemana-mana. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang tidak menerapkan hukum Allah maka dia orang kafir. Indonesia tidak menerapkan hukum Allah maka ini negara kafir. Sesederhana itu kan? Ditembak. Kedua nih, ini biang-biang ekstrim nih. Yang namanya ayat Quran atau hadis dalam agama, apapun ayatnya itu adalah bahan baku hukum. Apa? Bahan baku hukum. Yang harus diolah oleh para ulama melalui ijtihad yang diberikan oleh Allah wewenang ijtihad pada umat. Bahan baku. Ayat itu betul wahyu. Tapi untuk menjadi sebuah hukum kudu diolah heula. Dan yang namanya bahan baku nggak cukup 1-2 ayat. Semua dari semua sudut ayat. Dari ayat yang lain, hadis yang lain. Disatukan, digalokeun. Diangkat ke permukaan. Lah sederhana lah kalau mau diilustrasikan. Kita bikin sambal, ya. Aya bahan bakunya tuh. Aya terasi. Terasi kan bahan baku aya bawang putih, bawang merah, cengkeh, ya. Itu bahan baku harus diolah menjadi produk sambal, baru enak. Produk hukum. Ada. Tapi sok. Anda makan bahan bakunya sebelum diolah. Terasi, ambil 1 sendok dimakan, minah tuh. Ongkek. Ngerti? Bawang putih dimakan enak tuh. Ongkek. Itu kan bahan baku yang harus diolah. Hari ini para ekstremis, Quran yang statusnya bahan baku, hanya 1, nggak diolah dengan yang lain. Ini wahyu, bener ya mah wahyu. Tapi omongan maneh lain wah. Sanajan nu ngomongna Wahyudin. Atau Wahyu Ningsih. Bener, Wahyu Yanti. Ini yang kedua tadi. Gak diolah bahan baku, didahar diterui. Diterui bulatnya, jadi beteng atuh. Yang ketiga, ada. Yang namanya hukum dalam Islam itu ada 3 tahapan. Pertama, tahapan memproses dari bahan baku menjadi hukum syariat. Setelah hukum syariat jadi dengan 4 madhabnya, kita umat awam yang tidak terlibat di dalam memproses, yang tidak terlibat dalam ijtihad, kita diberi wewenang untuk memilih suka-suka. Mau madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, karep dinya teh teu. Dan dalam memilih pun ada etikanya. Kahiji, tidak boleh merasa paling benar sendiri. Kenapa? Karena semua para ulama ketika menafsirkan ayat Quran, tidak ada satupun yang berani mengatakan penafsiran ini pasti paling benar. Nggak ada yang berani.
Karena semuanya juga berdasarkan dilalah dunia. Apa? Dugaan, sangkaan. Jangankan kalamullah, saya ngomong begini aja, orang-orang bisa berbeda paham. Karena dugaan-dugaan. Contoh gini, ada seorang suami, dia bicara ke istrinya, Neng, mulai besok kamu saya antar ke rumah ibu kamu. Apa kata suami? Kamu besok saya antar ke rumah ibu. Anda mendengar kalimat ini, bagaimana penafsiran Anda tentang kalimat suami tadi? Serahkan, cerai. Ada lagi? Hiburan malah. Liburan. Oke, apa lagi? Silaturahim. Nonde? Hah? Rekinjem bean. Bisa wae, Pak. Rekinjem duit. Rek dititipkeun ka indungna ngarah urang bebas jeung nu ngora bisa wae, Pak. Iya kan? Itu omongan manusia bisa dipahami bermacam-macam. Apalagi kalamullah. Ini ada orang yang memahami kalamullah ini paling benar. Nah, itulah ekstremis. Jeung maksa ka batur kudu sarua jeung manehna. Sementara jelema nu sok maksa ka batur, manehna sorangan dipaksa ge umum. Bener teh? Jelema nu sok maksa, manehna dipaksa daekeun teh. Hah? Kan goblok. Iya. Jadi ternyata yang ketiga yang saya ingin katakan, tidak dibenarkan orang mengklaim aku yang paling benar, otomatis yang lain menurut dia salah. Dalam dakwah yang salah kudu dibenarkan, amun teu daek dibenarkan kudu dipaksa, lamun umum dipaksa kudu dikafirkan. Lamun geus kafir halal darahna, ngaruntut ka ditu. Itulah mereka. Karena dari muaranya udah salah pola pikirnya. 3 ya. 4. Mereka lupa kalau yang namanya fikih, hasil godogan para ulama, fikih itu sebenarnya statusnya baru teori. Fikih ada teori, teoritis, idealis, teori kabeh. Yang namanya fikih, teori, ahkam taklifiyah kalau dalam bahasa usul fikih. Ahkam taklifiyah, teori. Setiap hukum fikih ketika mau diaplikasikan, diterapkan, itu semuanya harus disaring dengan ahkam wad'iyah. Hukum kondisi. Ahkam wad'iyah itu isinya 3. Ada sabab, ada syarat, ada mawani. Contoh, sholat maghrib wajib kan? Wajib nggak dalam wajib menurut fikih? Tapi pelaksanaannya sekarang harus sholat maghrib. Ongkos sana, cek fikihna wajib. Tecan waktunya disaring oleh kondisi dan kondisi air. Nama berang kene belum tenggelam matahari. Itu kan digantung kondisi. Zakat wajib.
Ketika diterapkan ke si A, ke si B, ke si C, alah tamboroning kerja kerjakan, kerbayar kosan kita ayah, buat cicilan motor aja belum ada, wajib zakat jangan gitu, nerima malah wajib nerima zakat gitu. Benar deh. Cek teori mah wajib, tapi ketika diterapkan kondisinya seperti itu, maka hukum jadi berubah. Orang-orang ekstremis itu lupa bahwa hukum Allah semuanya teoritis idealis, finalnya bukan di teori, finalnya di kondisi kemampuan. Mampu lanjutkan, tidak mampu hukum dirubah. Mereka lupa. Kudu harus mung paksa. Itu mampu geng. Haji menurut fikih. Wah, bahkan rukun Islam. Arkanul Islam. Wajib. Tapi ketika diterapkan si A, si B, si C, alah ongkos haji ini berapa? Hah? 94 juta. Terdahar isukan ge can aya. Beas keur minggu hareup ge beak can aya. Mane ieu budak SPP sakola ge can kabayar. Jelema nu kitu wajib haji. Berarti kamu menantang agama Allah ya. Kan Quran ge wajib sia. Secara teoritis yes wajib. Tapi ketika diterapkan la yukallifullah nafsan illa tak geuning hafal ayatna sia. Enggak mampu. Ya dah. Jadi finalnya di mana? Kondisi sholat nangtung wajib tuh. Mampu nyeri cangkeng. Duh. Mampu oge. Ngago? Apa kudu maksakeun? Teu mampu nangtung kudu nyekol kana tabang. Allahu Akbar. Ya gitu. Hah? Teu mampu maksakeun. Enggak. Semua hukum itu finalnya di kondisi. Mereka lupa. Nah sekarang, bagaimana kondisi Indonesia? Penggolkan kadinya. Kita ini kondisinya heterogen. Apa? Heterogen itu naon sih? Hah? Populasi umat Islam di Indonesia berapa? Nah, ya, kita 80-85% lah. Enggak gerujeng. Ya, cuma 80% kan 85. Punya contoh sejarah enggak? Rasulullah saat menghadapi masyarakat heterogen. Punya. Saat Rasulullah Shallallahu masuk ke Madinah. Ya. Awal hijrah. Awal hijrah kan di Madinah heterogen. Ada umat Yahudi, ada Nasrani, ada musyrikin, bahkan ada kafirin yang ateis di samping umat Islam. Apa yang beliau lakukan?
Beliau tidak mengibarkan bendera agama. Tidak. Beliau tidak menyebutkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Ketika beliau membuat undang-undang bersama di komunitas heterogen, ketika beliau mengucapkan qala Allah Ta'ala, apa kata orang musyrikin? Maaf, kami tidak mengenal Allah yang Anda sebutkan. Ketika Rasulullah berkata, qala Rasulullah SAW, maaf, kami tidak percaya Anda utusan Allah. Akhirnya apa? Rasulullah menggunakan bahasa substansi agama. Apa? Substansi agama. Substansi agama itu ternyata apa? Nilai-nilai universal kemanusiaan. Makanya Rasulullah mendeklarasikan dengan komunitas heterogen dengan yang namanya Piagam Madinah. Apa? Di Piagam Madinah ada qala Allah Ta'ala, ada qala Rasulullah, nggak ada. Langsung to the point, hak dan kewajiban warga negara. To the point, hak dan kewajiban bertetangga. Mau muslim, mau kafir, mau apa, punya hak dan kewajiban. Bukan. Kondisi Rasulullah saat masuk di Madinah sama dengan kondisi kita sekarang. Hetero. Saya mau tanya, kalau bendera merah putih diberi lambang salib, terima mau? Ributnya. Lamun merah putih dikasih lambang patung, udah induk, terima? Diberi bulan bintang atau la ilaha illallah, mereka terima? Diberi palu arit, arit nang butuh, keur ngarit di imah bukan domba, paluna ge butuh, beger tukangnya, tapi palu marit mah lahanannya. Jadi gitu. Substansi agama. Kalau mengibarkan bendera agama, paciweuh, ribut Indonesia. Apa tuh? Yang kita kibarkan substansi agama. Substansi agama itu kumaha? Kumpulkan berbagai agama yang ada di Indonesia ini. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, mau Protestan, mau Islam. Islam juga berbagai macamnya. Saya mau nanya. Jawab. Ada enggak dari agama yang ada di Indonesia ini yang memperbolehkan pencurian? Ada enggak? Hah? Tidak. Sugan Kristen membolehkan pencurian? Hindu membolehkan pencurian? Islam membolehkan pencurian? Ini sarua. Ada enggak agama yang membolehkan dola kakak kolok? Oh, sarua begitu kan? Ada enggak agama yang membolehkan nonton? Oh, milih atuh. Mikir. Perampokan nggak boleh, korupsi nggak boleh. Kabeh kita menang. Kalau begitu semua agama mempunyai persepsi yang sama dalam hal nilai-nilai kemanusiaan. Itu substansi agama. Oleh pendiri Republik ini diolah menjadi Pancasila. Pancasila mah teribut cicing. Sok sila pertama apa? Lamun ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan kul huwallahu ahad, ribut mah. Karena itu bendera agama. Bahasa ketuhanan ngomong. Ya, dikit lagi. Jadi finalisasinya adalah di kondisi. Kondisi mampu silakan, kondisi dia mampu hukum roh. Nah, kedua,
Kondisi Indonesia heterogen. Kalau kita menerapkan agama melalui formalisasi agama, yang terjadi bakal perpecahan dan perang saudara. Ku contoh wae kakara tadi, bendera merah putih dikasih logo. Salim ribut, dikasih logo Hindu ribut, dikasih logo Islam ribut, apalagi baru haridnya ribut. Amanah naon? Semua logo disimpan. Yang dikibarkan tadi apa? Apa tadi? Substansi agama, yaitu nilai-nilai universal kemanusiaan yang diolah oleh pendiri Republik ini menjadi Pancasila. Jadi Pancasila adalah substansi agama yang isinya nilai-nilai kemanusiaan. Sila pertama apa? Tadi lamun dirubah dengan kul wallahu ahad ribut mah ribut, senajan substansi satu. Makanya simpan dulu. Yang dipakai substansi. Kedua, sila kedua. Kemanusiaan. Ada nggak agama yang membolehkan pemerkosaan, penindasan, kedoliman? Satu tam ribut. Ya mah ribut di simbol hantam, hari substansi diantepkeun. Makanya sila ketiga. Tuh, dengan substansi mangahiji kabeh oge. Keempat. Ada nggak agama yang nggak boleh duduk di DPR? Semua bisa? Bisa. Di kampus, semua agama warga negara beragama apapun bisa jadi guru besar? Guru letik dia bisa, kok mau guru besar? Di militer, agama tertentu nggak bisa jadi naik pangkat, nggak bisa jadi jenderal, ada? KBG bisa jadi maaf, Kapolri sekarang agamanya apa? Kristen. Ini Indonesia yang heterogen. Indonesia. Di daerah-daerah nggak semuanya bupati, gubernur yang beragama Islam. Di Hindu, di Bali, orang Hindu bisa jadi gubernur? Mayoritasnya gubernur. Itulah substansi agama. Yang Pancasila yang kelima apa tadi? Semua substansi agama, nilai-nilai kemanusiaan menghendaki keadilan. Jadi, itulah tadi. Berdasarkan kondisi yang heterogen, kita menerapkan agama melalui substansi agama yang kita rumuskan dalam bentuk Pancasila. Keturunannya ada Undang-Undang Dasar. Ini kan undang-undang kan bikinan manusia, kenapa enggak bikinan hukum Allah aja? Hei. Kumaha ngajawab namun gitu? Bisa nggak ngejawabnya? Ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu an-nasu ala syurutihim. An-nasu ala syurutihim. Ketika manusia-manusia bersepakat dengan yang lain, mereka terikat dengan kesepakatan tersebut. Selama kesepakatan tersebut, lam yuharrimu halalan wa lam yuhallilu haraman. Selama kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang. Mari kita preteli.
Undang-Undang Dasar 45. Baca pasal per pasal dari satu sampai penutup. Apakah ada satu pasal yang bertentangan dengan agama yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Ada nggak? Dan jawaban tidak ada. Ayat tuh. Jawabannya ge. Dan tidak ada. Kita terikat oleh undang-undang yang dibikin oleh manusia sendiri selama undang-undang itu tidak ada menghalalkan yang itulah Undang-Undang Dasar 4 yang dibikin oleh perwakilan rakyat dari semua agama yang ada di Indo. Ma'wafaqas syariah. Itu Rasulullah. Kemudian gini lagi. Ini mas saya preteli pola pikir orang ekstrim itu saya amati apa biang keladinya. Oh, dipreteli hiji takuma. Ya kayak tadi lah. Kemudian ada lagi satu. Kan tadi berpijak pada kondisi. Kondisi hetero Indonesia adalah heterogen. Yang kita kibarkan adalah substansi agama. Jadi di Indonesia penerapan syariah itu jalur ada 3. Pertama, formalisasi agama tidak bisa dan tidak memungkinkan karena Indonesia kondisinya heterogen. Satu, mulai. Keduanya, melalui jalur politik. Jalur apa? Nah sekarang, jalur politik ini sudah berapa partai politik Islam yang dibangun, yang dibentuk. Dari pemilu tahun 55 ya pertama ya, sampai terakhir 2019 kemarin. Saya mau tanya, mengingat Indonesia mayoritasnya Muslim, berapa persen tadi? 85 ya, tahun 80 ting karunya lah. 85 artinya 85 populasi pertanyaan, apakah ada partai Islam satu aja yang keluar menjadi pemenang mutlak dari mulai pemilu 55 sampai 2019? Ada enggak? Hah? Bukan enggak ada, juga bilang. Hah? Dado. Ternyata melalui jalur politik partai Islam kondisinya apa? Hiji, nu pemenang mutlak, jelas namanya. Kedua, keok wae. Apa? Sugan P3 pernah jadi pemenang mutlak dari zaman Orde Baru, pernah. Sugan PKB pernah jadi pemenang mutlak. PAN pernah. PKS pernah. Node para Islam. FI pernah. PBB pernah. Jangankan pemenang mutlak, semua partai Islam disatukan suaranya mencapai 51% enggak? Keok. Apal bahasa keok? Aya salah satu hewan anu sok ngalelewe ka urang, sok ngalelewe ka nu keok. Naon sih? Yaitu hayam. Cik kumaha hayam nu bikang. Hayam mah lamun keok ya. Cek nu bikang ya.
Bet 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 bet. Teguakeun. Ari cek jalurna naon? Nah, naon? Melalui politik aya keok wae apalagi mau maksain formalisasi agama, mikir tah. Takbir. Mikir tuh. Satu-satunya di Indonesia yang paling subur dan selaras dengan syariat, selaras dengan substansi agama, yaitu apa? Melalui jalur kultural. Apa? Kultural itu yang non politik. Itulah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Baik NU, Nahdlatul Ulama, baik Muhammad, baik Persis, baik PUI, baik Nahdlatul Wathon, Al-Wasliyah, PSII tapi balik. Hamburannya bisa PSII. Maaf nih, diseledat-seledat. Semua ormas bergerak di bidang kultural. Pendidikan di mana-mana. Pak, maaf Pak. Ini ada Kasubdit ya. Di Garut Kota. Garut Kota aja nih, tong Kabupaten Garut. Madrasah Aliyah Negeri ada berapa? Hah? Garut Kota ya mah. Man 1 anu di mana? Koromeak, man 2 anu di Pembak. Itu daya tampungnya paling berapa? Hari rakyat Garut Kota seberapa jumlahnya? Usia SMA. Itu kalau tidak dibangun oleh ormas-ormas mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, baik oleh NU, baik oleh Muhammadiyah, baik oleh semuanya bergerak di bidang pendidikan. Ada yang melarang? Di negara Pancasila ada kegiatan agama, ritual agama di negara Pancasila yang dilarang oleh pemerintah ada? Dan tidak ada. Ada? Ayah masjid di Gembok? Ayah di Peuting. Ayah tuh kegiatan agak muludan dilarang tuh. Istana sendiri ngayakeun mulu rajaban. Di batur mahnya sok di Eropa nepikeun kok muslimah di sana sekolah memakai jilbab. Ada larangan menggunakan jilbab di Eropa? Ayah, tidak manusiawi. Tapi diurang di dia, adakah larangan jilbab dalam sekolah? Kurang fasih. Allah. Ya gitulah. Pangeunah-ngeunahna kehidupan beragama di NKRI. Seluruh dunia sok tingali.
Sampai minoritas di sini terjaga hak dan kewajibannya. Dilindungi hak-haknya. Kebebasan dia melaksanakan ritual dilindungi. Hanya di NK yang menggunakan substansi agama, yaitu Pancasila. So, tinggal di Ugyur. Umat Islam dibantai, bener deh. Masjid didurukan, digembokan, dihancurin, bener deh. Kita ngecek beja orang can kayak itu. Ayo atuh. Ayo. Komo era ayeuna mah era kemanusiaan. Buktinya ketika Israel menggempur kemanusiaan Palestina, yang ribut umat Islam aja atau bukan? Justru orang-orang non-Muslim yang paling gentar. Orang Yahudi Israel sendiri malah yang menantang. Karena ini era kemanusiaan. Manusia. Era kemanusiaan. Era terbuka ke era. Jadi semua fikih statusnya masih teoritis, ide. Semua hukum fikih ketika diterapkan harus disaring oleh hukum baik skala pribadi, komunitas maupun negara. Negara kita kondisinya hetero. Ya. Kita menerapkan bendera agama tidak mampu. Karena akan terjadi perang Buktinya sejarah membuktikan DITII berhasil mengibarkan bendera agama Iraku demi Islam. Pesantren nu dirampok tasya. Bener deh. Kasus bapak urang tadi udah-udah ku DITII kita. Iya dah. Kasus ajengan Yusuf Taujiri kita. Mana raja udah ITI Cipari Sarua menghalalkan segala. Masa Islam kayak itu? Mungkin yang terakhir tadi udah Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Terus Undang-Undang Dasar 45 Rasulullah malah menyokong. Apa tadi bilang? An-nasu ala syurutihim ma lam yastahillu haraman wa lam yuharrimu halalan. Ada hadisnya. Yang terakhir. Waktu ngebeak. Saya berharap tidak ada yang bertanya. Kalaupun ada yang bertanya, silakan jawab sendiri. Allah ya. Yang terakhir nih. Ini ada hadis adanya di kitab Tirmidzi, Sahih Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum fi zamanin man taraka minkum bi usri ma umur bihi faqad halak. Wa sayati zamanun man amila minkum bi usri ma umur bihi najah. Di Tirmidzi, Sahih Tirmidzi, Sunan. Kira-kira bahasa Indonesia begini. Kan Rasulullah itu mewanti-wanti pada para sahabat. Iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati dengan ekstremisme dalam beragama. Kehancuran umat dahulu karena ekstremisme. Sampai Rasulullah mengatakan, halakal mutanatti'un, hancur orang ekstrim. Sampai Rasulullah bilang gitu. Karena Rasulullah dari Qur'annya aja, dari Allah,
Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau dalam dakwahnya berbahasa keras, orang akan menghindar dari kamu. Allah wae wasiat gitu ka Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah pernah sabda begini, wahai para sahabatku yang hidup sezaman dengan aku, kalian melihat turunnya wahyu. Bahkan ada di antara kalian yang pernah melihat Nabi Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Berani-beraninya kalian yang hidup sezaman dengan aku. Berani-beraninya meninggalkan 10% dari ajaran ini, kalian diancam azab. Berani berapa? Meninggalkan berapa persen? 10% diancam azab. Tapi apa kata beliau? Wasayati zamanun, dan nanti akan datang di akhir zaman. Muncul orang zaman abad ke-15 Hijriah. Nah, gitunya. Ayo nak. Wasayati zaman. Man amila minhum bi usri ma umira bihi najah. Dan akan datang kondisi di akhir zaman. Karena kondisi mereka seperti itu, mereka mampu 10% aja. Berapa? Menerapkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka selamat dari ancaman azab. Mampu berapa? Lain hartina hayu atau orang pilah-pilah mana 80 nu bisa ditinggalkan lain gitu. Artinya Rasulullah sendiri memaklumi ini agama finalnya di apa tadi? Hukum kondisi. Dan kondisi akhir zaman sama nggak dengan kondisi zaman Rasulullah? Hah? Berbeza. Apa? Berbeza. Kira aku generasi Z nggak bisa. Berbeza. Di zaman Rasulullah ada HP. Allah. Di zaman Rasulullah ya sinetron. Allah. Di Rasulullah, zaman Rasulullah ya kieu. Zaman berbeza. Kondisinya berbeza. Karena agama ini finalnya di kondisi, dan kondisi akhir zaman sangat berbeda dengan zaman Rasulullah, maka Rasulullah menurunkan standarisasi keselamatan umat, menurunkan standarisasi keselamatan umat dari 100% diturunkan ke 10% ke selamat sia geblek. Numatak di zaman kiwari, lamun aya jelema kita harus hidup seperti zaman Rasulullah, takbir, berdasarkan Quran dan hadis, takbir, kudu 100% takbir. Nah, ari si lain rek ngaleuweuhan Gusti sia. Rek ngaleuweuhan Gusti. Rek ngaleuweuhan Rasul. Rasul gitu teuing sia. Rasul juga kitu teuing. Itu bahasa Maduranya apa, Pak? Gitu teuing. Begitu amat sih.
Rasulullah aja memaklumi dari 100% ke 10% selamat. Lo kamu maunya dari 10% ditaikkan 100% dengan cara memaksa. Senangnya memaksa. Senangnya memperkosa. Hak azazi, tahu yang diperkosa? Jangan pernah kau memperkosa hak azazi manusia. Manusia. Tepuk tangan aduh kalimat. Kalau dengan ada go, tadi tepuk tangan. Makanya, tahu nggak? Slogan NKRI harga mati itu keluar dari siapa, teman? Slogan NKRI harga mati itu keluar dari mulut siapa pertama kali? Penyawa mati cing ya. Yang pertama kali mengeluarkan statement NKRI harga mati itu namanya Mbah Lil. Yang punya pondok pesantren antik namanya. Pondok pesantrennya namanya Pancasila Sakti. Itu nama pondok pesantren. Pesantren apa? Beliau yang pertama kali. Beliau adalah waliullah. Guru spiritualnya Gus Dur. Gus Dur itu kalau ke rumah beliau nyungkun. Di Klaten. Saya juga selagi beliau hidup sering ke beliau. Itu kalau bicara NKRI harga mati, NKRI harga mati, gitu ya, NKRI harga mati. Dan itu dijadikan slogan negara oleh aparat sampai sekarang. Itu siapa yang mengutarakan? Seorang kiai. Pesantrennya aja Pancasila Sakti. Jangan ragu-ragu Indonesia dengan Pancasilanya, dengan tadi 3 pilar Undang-Undang Dasar 45, dengan apa lagi tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada yang bertentangan dengan agama, dengan substansi agama. Semuanya sama dengan alur ajaran agama dari langit. Itu saja. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Kahati syukur untuk gitu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.